Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Langsung aja, saham yang pertama adalah Enzo. Enzo sudah 2 hari ya, ini kembali menguat lagi. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Ini trennya masih mengarah ke atas. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Nah, kalau misalkan ternyata besok dia bisa menembus 77, targetnya adalah 81 dan 86. Ini boleh diperhatikan untuk Enzo pergerakannya besok. Selanjutnya adalah Dewi. Dewi sudah sempat tembus 230 ya, tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Dia close persis di 230. Masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Targetnya adalah 244. Untuk saat ini ya, 244 dulu. Next adalah AMRT. AMRT sempat dibawa turun sampai ke level harga 2.700. Nah, sayangnya dia nggak lanjut ya hari ini, dia malah turun. Tapi kembali menguat lagi ya di sesi 2 dekat penutupan dia akhirnya terkoreksi 2,1%. Close di harga 2.740. Masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk AMRT masih lanjut lagi karena memang saham ini masih sangat uptrend. Mudah-mudahan bisa kembali menembus 2860 atau sekarang resisten yang terdekat adalah di 2890-nya. Targetnya adalah di 3090. Next adalah Bevin. Bevin hari ini juga breakout top box 1100 ya. Ini kalau lanjut next targetnya adalah 1145. Dan kalau misalkan bisa tembus dan bisa bertahan 1145, next targetnya adalah di 1240. Selanjutnya adalah BPTR. Nah, BPTR ini tadi di grup pada waktu dia bergerak masih 3%, udah saya infoin ya. Yang masuk berarti sudah floating profit atau mungkin sudah TP juga nggak apa-apa. Hari ini BPTR ditutup dengan arah 24%. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, ini masih ada target-target dan resisten berikutnya yaitu 290 dan juga harga 302. Mudah-mudahan sampai ya kalau misalkan lanjut ya, ini mudah-mudahan ya. Jadi kalau misalkan koreksi pun mudah-mudahan koreksinya nggak tembus dari 258. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut, mudah-mudahan targetnya 302-nya bisa tercapai untuk BPTR. Selanjutnya adalah The Gig. Nah, untuk The Gig hari ini masih sideways, kembali menguat 2,4%. Ya, kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut lagi. Kalau dia lanjut lagi bisa tembus high-nya hari ini, targetnya adalah di 132 dan 133 ya resistennya ya. Nah, kalau misalkan ditembus, mudah-mudahan ke target berikutnya ini agak jauh di 151. Selanjutnya adalah FIM. Sorry. Nah, FIM hari ini menguat 5,4%. Nah, saham ini arahnya 9% ya. Nah, kalau misalkan ternyata besok tembus untuk FIM ya, bergerak di atas 78, targetnya adalah 92. Saham ini tidak terlalu liquid ya, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Next adalah INTD. Nah, INTD hari ini naik ya 25,6%. Nah, ini juga boleh diperhatikan besok kalau misalkan ternyata dia lanjut, dia harus tembusin 240-nya ya atau resisten 240. Targetnya adalah 260. Tapi kalau misalkan ternyata naiknya sangat kuat ya mudah-mudahan bisa arah lagi, bisa arah ya atau paling enggak 20% atau 15% mudah-mudahan. Jadi dipantau aja untuk INTD besok. Selanjutnya ACE. Nah, ACE sayangnya ini nggak bertahan nih di atas 496, malah ditutup di 492 atau doji di 492. Nah, ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 496, kalau misalkan kuat dan yang masuk banyak, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia closing di atas 496 ini akan sangat bagus. Tapi kalau ternyata besok dia turun ya atau bahkan bisa menembus, misalkan dia menembus 480 ya sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau sudah terlanjur masuk hari ini, kalau misalkan stop lossnya di bawah 480 ya sebaiknya kalau misalkan dia tembus 480 keluar dulu aja buat jaga-jaga kalau misalkan dia terlanjur turun lagi sampai ke dasar. Jadi mesti hati-hati ya kalau posisi seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata besok menghijau dan bisa bertahan di atas 496 sampai dengan penutupan, ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah ERA.
Nah, untuk ERA ini boleh diperhatikan ya. Sudah cukup lama turunnya, belum berhasil kembali naik lagi. Nah, kalau ERA berhasil menembus atau breakout 398, ini akan sangat menarik. Targetnya adalah di 416. Kalau tembus 416, next targetnya adalah sekitar di harga 434. Jadi ini dipantau aja untuk ERA, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi karena sudah cukup lama turun ya. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Next adalah yellow. Nah, ini boleh diperhatikan yellow ya. Kalau ternyata besok lanjut menguat, targetnya di 71 ya untuk yellow. Ini untuk trading jangka pendek dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah RALS. Nah, RALS ini udah saya sounding ya waktu itu di tanggal 29 Desember. Nah, hari ini menguat, sempat menguat tapi akhirnya di closing sama dengan harga close kemarin. Targetnya belum tercapai, masih di 705 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai turun lagi di bawah 625, ini mesti hati-hati. Tapi kalau ternyata besok menghijau lagi, mudah-mudahan bisa lanjut ya untuk ke targetnya di 705-an. Selanjutnya adalah SMGR. Nah, SMGR di hari Jumat ini breakout top box 6.925. Hari ini lanjut menguat 1,4%. Targetnya masih di 7.225. Nah, mudah-mudahan kena besok ya. Kalau misalnya Anda kena, mungkin yang mau TP boleh TP dulu. Tapi kalau ternyata dia kuat naiknya, next targetnya adalah di harga 7.675. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, CMNT masih bertahan di atas support 890. Ini masih boleh diperhatikan kalau dia menguat. Tapi kalau ternyata dia turun ya, bahkan dia closing di bawah 890 ya, sebaiknya yang sudah punya boleh TP dulu. Atau yang belum punya jangan masuk dulu. Takutnya dia akan turun dulu, dia ke bawah baru naik lagi. Jadi dipantau aja untuk CMNT. Kalau misalkan yang sudah punya jangan lupa trailing stopnya ya, bisa di bawah 890 atau di bawah low sebelumnya yaitu di 880. Selanjutnya adalah INTP. Nah, untuk INTP hari ini breakout top box 10.100. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi, next target adalah di 10.525. Kalau tembus lagi, next targetnya adalah di 10.875. Boleh dipantau untuk INTP pergerakannya di perdagangan besok. Selanjutnya adalah Axio. Axio hari ini sempat menguat sampai ke level harga 244, tapi saya nggak kuat, dia turun lagi ke 240, tapi masih boleh diperhatikan ya kalau dia lanjut lagi. Targetnya adalah dia harus tembus lagi, ini 250 ya resistennya. Kalau misalkan tembus, next targetnya adalah di 262. Selanjutnya adalah Bayan. Nah, untuk Bayan masih bertahan ya di atas support 20.275. Mudah-mudahan nggak lanjut turun ya. Kalau misalkan kembali menguat lagi, targetnya 23.400 atau bahkan ke 24.800. Next adalah CEM. CEM hari ini luar biasa, menguat lagi 14,8% ya, sudah kembali ke jalur yang benar. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut lagi ya, teman-teman mau ambil posisi di atas high hari ini atau di atas harga closing hari ini, targetnya dia adalah di 168. Tapi kalau ternyata dia breakout dan bisa tembus dan bertahan sampai dengan penutupan, targetnya adalah di 220. Selanjutnya adalah Arna. Arna ini hari ini sudah mencoba menembus 10.015 tapi sayangnya nggak tembus ya. Dia akhirnya close di 1010. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau tembus 1015, targetnya adalah 1045 dulu untuk saat ini. Kalau misalnya tembus 1045, masih ada target berikutnya adalah di 1115. Selanjutnya adalah SCMA. SCMA hari ini menguat 4,8%, sudah sempat kena top boxnya ya di 218 tapi nggak bisa ditembus. Mudah-mudahan besok bisa ditembus. Kalau misalkan tembus, targetnya paling nggak ke sekitar harga 226 ya. Kalau misalkan 226-nya juga bisa ditembus, ya mudah-mudahan juga bisa ke 250. Ini dipantau aja untuk SCMA. Supportnya cukup kuat di 204, mudah-mudahan nggak balik lagi ke bawah. Saham berikutnya adalah MLBI.
Nah, MLBI hari ini menguat 0,5% ya. Padahal sudah sempat tembus 9.000 tapi nggak bertahan di atasnya. Close persis di resistance 9.000 tapi masih boleh dipantau besok. Kalau misalkan ternyata lanjut, targetnya adalah di 9.350. Saham berikutnya adalah SMSM. Ini sudah lama sideways ya. Ini belum ada pergerakan untuk menembus 1590-nya ini. Nah, kalau misalkan ini dia berhasil tembus 1590 ya. Kalau misalkan bisa close di 1590 ini akan sangat bagus. Ini sudah dari mulai November ya sideways, jadi dipantau aja, mudah-mudahan bisa kembali bergerak ke atas lagi. Nah, ini pergerakannya sudah menarik untuk dipantau. Kalau misalkan dia berhasil tembus, ini mudah-mudahan dia akan naik cukup tinggi lagi. Selanjutnya adalah JAR. JAR hari ini menguat lagi 9% ya. Ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia lanjut lagi. Ini masih ada gap sampai dengan di harga 296. Mudah-mudahan bisa ditembus juga. Targetnya adalah di 336. Selanjutnya adalah Cepin. Nah, ini Cepin bagus ya. Akhirnya berhasil breakout 6025. Close di 6250. Next target 6525 untuk Cepin. Ini sudah cukup panjang sideways-nya. Mudah-mudahan ini bisa naik cukup kuat ya. Jadi dipantau aja untuk Cepin. Hari ini juga volumenya sangat tinggi dibanding volume biasanya. Mudah-mudahan tercapai ya targetnya. Kalau misalkan tembus 6525 masih ada target berikutnya lagi. Saham berikutnya adalah ASA. Nah, untuk ASA hari ini menguat 18,31%. Nah, tapi untuk saham ini mesti hati-hati ya. Kadang-kadang suka aneh ketika sudah naik tiba-tiba suka diguyur. Nah, ini kalau misalkan ternyata dilanjut lagi, ini untuk trading jangka pendek aja. Kalau misalkan dia bisa naik lagi, paling nggak targetnya di 92. Tapi kalau misalkan 92-nya tembus, masih ada target berikutnya di 104. Tapi kalau saran saya, misalkan dia udah kena 104 atau sudah kena 92, sebaiknya bisa take profit dulu buat teman-teman. Dan saham yang terakhir adalah JPFA. Nah, apakah JPFA akan menyusul Cepin besok? Kita lihat aja. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 1380, next target adalah di 1415. Mudah-mudahan Java bisa naik lagi ya. Nah, masih ada target-targetnya 1415 dan 1480. Dipantau aja untuk Java di perdagangan besok. Oke, mungkin sampai Java dulu ya. Mungkin nggak semuanya saham-saham yang akan kita bahas, karena memang saya pilih aja beberapa yang masih menarik diperhatikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya besok. Bye-bye.